Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai dengan 56. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya di dalam belas kasihan-Mu yang besar Engkau karuniakan kepada kami firman dan pembacaan firman Tuhan yang baik. Kami sungguh rindu bahwa kehidupan kami ini boleh menjadi kehidupan yang dikonstruksikan berdasarkan pembacaan firman Tuhan yang baik. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami, berikan firman dan berikan kesiapan dan kelunakan hati, sehingga hati kami pun juga betul-betul bisa dibentuk sesuka hati Tuhan, seturut dengan pembacaan firman Tuhan yang baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Ketika itu, hari kira-kira sudah jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir air suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kalau kita baca di dalam bagian singkat yang baru saja kita lewati ini, saudara, kita akan mendapati satu hal yang sangat ditekankan oleh penginjil Lukas, yaitu bahwa Yesus mati, dan itu bukan karena kesalahannya. Dia mati sebagai orang benar. Sampai di dalam bagian terakhir ayat 56 pun dikatakan bahwa itu semua seturut dengan hukum Taurat ketika mereka menjalankan Sabat, saudara. Jadi kita mendapati ya ucapan prajurit, saudara, yang ada di sana. Mereka mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Dari bagian sebelumnya sudah Pilatus sudah mengatakan saya tidak menemukan kesalahan apapun dalam dirinya dia. Dan sekarang prajurit itu mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Dan bagian terakhir perikop tadi yang kita baca sudah menyatakan bahwa itu semua seturut dengan hukum Taurat ketika mereka menjalankan perintah Sabat, sudah. Jadi kita diajak untuk melihat sudah bahwa seluruh peristiwa ini bukanlah peristiwa kecelakaan, bukanlah peristiwa kesalahan, apalagi dari pihaknya Yesus, sudah. Justru sebaliknya, semua yang terjadi ini menggenapkan dengan sempurna seluruh yang direncanakan oleh Bapa, dan itu digenapkan secara sempurna di dalam dirinya Yesus Kristus. Oleh karena itu, sudah, kita bisa mendapati ya bahwa di dalam keadaan yang kelihatan paling desperate, Yesus Kristus itu bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya karena diikat di atas kayu salib. Dia tidak bisa berjalan sendiri karena kakinya diikat di atas paku. Dia tidak bisa pergi kemana-mana karena tubuhnya terpaku di atas kayu salib, sudah. Di dalam keadaan yang seolah-olah miserable seperti ini, sudah, dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang kelihatan sangat otoritatif, sudah. Dia bisa berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat." Saudara, ucapan ini sudah tidak layak untuk diucapkan oleh seorang kriminal, tidak layak untuk diucapkan oleh seseorang yang sebetulnya berdosa di hadapan Tuhan, sudah. Bagaimana kita memintakan pengampunan dosa untuk orang lain, sudah, sementara dia saat itu sedang bergumul dengan dosanya sendiri, dan dia mengalami penghukuman karena dosanya sendiri di atas kayu salib, sudah. Tentu saja dia tidak berhak untuk mengatakan itu, sudah. Tapi sebaliknya kita mendapati ya ucapan ini berhak diucapkan oleh Yesus. Karena apa? Karena dia benar. Dan kita langsung melihat sudah somehow semacam bukti kecil, sudah ya, di dalam ucapan Tuhan Yesus yang lain, yaitu hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kita mendapati ya di atas kayu salib dia memberikan satu buah klaim bahwa dia ada di sana bukan karena kesalahannya. Klaim itu disetujui oleh Pilatus dan disetujui juga oleh prajurit, sudah. Dia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka." Sebagai orang benar, sudah, ucapan Yesus Kristus, "Bapa, ampunilah mereka," ini menjadi satu buah ucapan yang berkuasa, dan karena berkuasa menghibur, sudah.
Maka ketika Yesus Kristus itu mau memberikan pengampunan dosa bagi orang yang percaya kepada Dia, termasuk saudara dan saya, maka itu berkuasa, berotoritas. Dia boleh memintakan pengampunan dosa bagi kita karena dia tidak berdosa di dalam dirinya sendiri. Dia sedang ada di sana untuk menanggung dosa, bukan karena dosanya sendiri. Dan hal itu dibuktikan selanjutnya dengan kata-katanya dia yang mengatakan, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia baru saja memintakan pengampunan, dan setelah itu ada orang yang diampuni, orang yang paling unlikely, sudah kelihatannya sangat tidak mungkin untuk menerima pengampunan Tuhan, sudah seorang pemberontak yang jelas-jelas mengambil jalan pemberontakan, jelas-jelas mengambil jalan militer, jalan yang berbeda dengan jalan Yesus. Tapi hari itu sudah ketika dia itu bertobat, dia menerima pengampunan. Tapi sampai di sini sudah, karena kita masih bisa melihat ya. Nah, tapi ini semua kan masih dalam tanda kutip itu omong-omongannya Yesus saja sudah. Seperti kayak omon-omon belaka ya, kalau bahasanya orang-orang sekarang sudah ya. Omon-omon belaka sudah. Omongannya dia sendiri sudah tidak terkonfirmasi oleh apa-apa. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka, padahal dia sendiri berdosa, misalkan ya. Lalu dia mengatakan, hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Siapa yang tahu itu betul atau tidak sudah. Dan kita melihat sudah, sejak jam 12 siang sudah mulai terjadi kegelapan. Kita seperti kayak mendapatkan ada satu buah konfirmasi sudah dari Tuhan ya. Ada satu buah peristiwa, ada satu buah tanda alam yang besar yang kelihatannya susah untuk ditafsirkan secara berbeda. Dan kepala prajurit ini nanti dia akan melihat ya, sesungguhnya dia ini orang benar. Di dalam Injil Lukas sudah, kita tidak mendapati ucapan yang dicatat dalam Injil Matius misalkan ya, sesungguhnya dia ini adalah anak Allah, Son of God. Well, tetapi Lukas sudah memasukkan penafsiran kalimat itu. Sudah, kita tidak membayangkan ya bahwa orang non-Yahudi ya, Gentiles, prajurit sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi tentang kata anak Allah, Son of God. Gelar mesianis seperti itu, apakah mereka mengerti? Besar kemungkinan mereka juga tidak terlalu mengerti sudah. Oleh karena itu sudah, apa yang diartikan? Apa artinya ketika mereka mengatakan sesungguhnya dia ini anak Allah? Artinya ya dia tidak bersalah, artinya dia benar. Dan Lukas memasukkan itu sudah pengertiannya, yaitu sesungguhnya dia ini orang benar sudah. Tapi rupanya sudah ya, tanda-tanda alam yang muncul pada waktu itu sudah menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas ya, bahwa memang ternyata dari seluruh peristiwa itu Yesus sedang dihukum bukan sebagai orang yang bersalah, tapi dia orang benar. Karena dia orang benar dan sekarang mendapatkan konfirmasi dari Tuhan melalui peristiwa alam sudah. Dan satu hal yang menjadi petunjuk juga bagi kita sudah, ada catatan tabir bait suci yang terbelah dua dari atas ke bawah sudah. Tabir bait suci yang terbelah dua. Kita seperti kayak lagi-lagi sudah diperhadapkan dengan dua kekuatan yang sepertinya mengalami clash sejak Yesus masuk ke Yerusalem sudah, yaitu di satu pihak ada Kristus dan gerejanya dan para pengikutnya sudah, termasuk para pembaca Injil Lukas. Di sisi yang lain sudah ada otoritas bait suci Yerusalem. Keduanya adalah kedua entitas yang sama-sama mengaku mewakili panggilan Allah kepada dirinya. Bait suci Yerusalem punya tradisi dan sejarah yang panjang sekali, sementara Yesus Kristus ya baru seperti kayak kemarin sore saja. Siapa sih orang ini? Orang ini kalau tidak pergi ke Yerusalem juga mungkin tidak banyak di antara kita yang tahu kok. Jadi siapa ini? Dia ini adalah anaknya Yusuf, tukang kayu itu. Dia ini adalah seseorang dari Galilea. Dia ini adalah seorang dari satu buah desa kecil yang namanya Bethlehem, yang kita seperti kayak nggak tahu pada waktu itu ada di mana sudah ya. Lalu Nazaret itu kota di mana sudah? Nggak begitu tahu. Bethlehem sih tahu ya sudah. Kota yang cukup terkenal itu kota Daud sudah. Tetapi Nazaret tuh di mana itu? Di daerah Galilea di mana itu? Kota Nazaret itu di mana itu? Kota yang kecil sekali sudah, tidak banyak di antara mereka pada waktu itu yang tahu sudah. Yesus yang quote unquote seperti kayak anak kemarin sore, yang numpang terkenal karena dia itu sempat ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis, begitu sudah. Sementara di sisi yang lain sudah kita mendapati ada bait suci Yerusalem yang punya sejarah sangat panjang sudah, sejak di dalam eranya Salomo, bahkan sudah pernah dirancangkan sejak zamannya Daud sudah. Kita mendapati tradisinya panjang sekali, lebih dari 1000 tahun. Sementara Yesus Kristus ya baru beberapa tahun belakangan ini sudah. Tetapi kita diajak untuk melihat sudah dari dua clash ini, dua jalan ini sudah, yang saat ini diwakili oleh Mahkamah Agama dan satunya diwakili oleh Yesus, siapa yang diperkenankan oleh Allah. Meskipun semua orang pada waktu itu tidak setuju dengan Yesus dan Yesus dinaikkan di atas kayu salib, tetapi sudah Tuhan Allah berkata berbeda. Dia memberikan kegelapan, oke, sampai di sini, atau gempa bumi, sampai di sini kita mungkin masih pikir, mungkin dia marah terhadap Yesus. Jangan-jangan bukan marah terhadap bait suci Yerusalem, tetapi kita melihat sudah, yang betul-betul kita bisa katakan ya, bahwa ini bukan intervensi dari manusia manapun, tidak ada koalisi politik manapun ya sudah, entah kekuatan politik, entah kekuatan militer, entah kekuatan apapun saja, yang merobek bait suci dari atas ke bawah sudah. Sampai di sini kita bisa melihat sudah, ketika Yesus dinaikkan di atas kayu salib, apakah itu adalah tindakan dari Tuhan Allah? Kita sudah mendapatkan gambarannya, bukan. Apakah ini tindakan Tuhan Allah? Bukan.
Yang mempersalahkan Yesus itu apakah tindakan dari Tuhan Allah? Bukan. Ada mahkamah agama yang memusuhi. Kita melihat ya, ada juga koalisi dengan Herodes bahkan. Lalu kita juga mendapati ada Pilatus di sisi yang lain, saudara. Jadi ada otoritas agama Yahudi, ada Herodes, lalu ada Pilatus, saudara, yang koalisi kotornya mereka, saudara, memutuskan bahwa Yesus bersalah dan Yesus harus naik di atas kayu salib, saudara. Tetapi, saudara, seluruh peristiwa itu ditafsirkan oleh Allah secara berbeda, saudara. Dan kita mendapati tidak ada Herodes, tidak ada Pilatus, tidak ada Yesus, bahkan tidak ada koalisi siapapun saja, saudara. Yang akhirnya kita bisa katakan bahwa ini sungguh-sungguh adalah keputusan dari Tuhan Allah sendiri. Yaitu bahwa tabir bait suci disobek dari atas ke bawah, saudara. Menjadi semacam kayak satu buat pengesahan dari tindakan Tuhan Yesus yang sudah pernah menghakimi bait suci sebelumnya, saudara. Bait suci Yerusalem sudah pernah diobrak-abrik Tuhan Yesus, dan saat ini tabir bait sucinya terbelah dari atas ke bawah, saudara. Menunjukkan bahwa sekali lagi siapa sih yang benar? Yang benar adalah Kristus, dan kita bersyukur, saudara. Kristus yang benar itu, maka dia berkuasa untuk memintakan pengampunan. Dan ketika dia memintakan pengampunan, permintaan pengampunannya itu efektif, saudara. Oleh karena itu kita dapati, saudara, ada orang yang tadinya itu harusnya mengalami kecelakaan besar di atas kayu salib, dia justru hari itu menerima janji Firdaus, saudara. Dan sekarang kita melihat, saudara, kebenaran Yesus. Kebenaran Yesus lagi-lagi dinyatakan dengan makin lama makin kuat, saudara. Kita melihat ya, ketika tabir bait suci terbelah dua, saudara. Saudara, ada perdebatan tabir bait suci itu bagian mana, saudara. Tetapi kemungkinan, saudara, kemungkinan yang tidak kecil ya, terbelahnya tabir bait suci itu adalah tabir yang memisahkan antara ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus. Nah, di balik ruangan Maha Kudus itu ada apa, saudara? Secara tradisional, saudara, di dalam ruangan antara Maha Kudus itu, secara teologis mereka hayati bahwa Tuhan diam di situ, saudara. Tuhan menaruh namanya di sana, saudara. Mula-mula sudah ada tabut Allah di sana, sudah. Nah, tapi kita melihat ya, secara konseptual, ruangan Maha Kudus seperti satu buah ruangan di mana Anda itu berjumpa dengan Tuhan. Imam kepala 1 tahun sekali pada waktu hari raya pendamaian mereka boleh masuk ke sana dengan satu buah persyaratan yang sangat ketat, sudah. Nah, ada catatan yang mengatakan bahwa imam kepala ketika masuk di situ, sudah, mereka itu kakinya harus diikat. Satu imam kepala yang masuk ke dalam ruangan Maha Kudus kakinya harus diikat, atau pokoknya bagian tubuhnya harus diikat dengan tali, sudah. Karena apa? Kalau ternyata dia tidak cocok dengan standar kesucian Tuhan, maka dia mati di dalam, sudah. Dan tidak ada orang yang bisa ambil. Karena orang kalau masuk ke dalam dia mati juga, sudah, bertemu dengan kesucian Tuhan mati juga, sudah. Maka harus dikasih tali. Maka kalau ada imam kepala masuk ke sana lalu dia mati, dia ditarik keluar, sudah, mayatnya tarik keluar. Nah, kita mendapati, sudah, ruangan Maha Kudus adalah ruangan yang secara konseptual mereka anggap sebagai itu merepresentasikan keberadaan Allah. Dan sekarang tabirnya disobek, sudah. Tabir pemisahnya disobek, sudah. Sekarang kita mendapati ya bahwa Tuhan Allah membuka dirinya dan memanggil orang-orang dari luar itu untuk masuk, sudah. Dan terkonfirmasi lagi-lagi, sudah. Kita mendapati ada siapa? Ada centurion, ada prajurit ini, sudah, yang bukan orang non-Yahudi. Dia bisa mengakui kebenaran Yesus. Yang memang mungkin terlalu dini ya untuk kita katakan bahwa dia sekarang menjadi orang Kristen, terlalu dini. Tetapi kita bisa mendapati, sudah, bahwa apa yang sudah diwartakan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa dia punya pelayanan akan merangkul. Ada orang-orang asing yang akan berbagian. Dan sekarang tabir bait suci terbuka, sudah. Kita mendapati ada orang non-Yahudi yang mulai mengakui kebenaran Kristus dan kebenaran tindakan Allah, sudah. Maka, sudah, apa semestinya respons yang kita berikan kepada dia, sudah? Di dalam bagian ini, sudah, kita mendapati satu buah respons yang bersifat devosional, sudah. Respons yang baik. Respons yang muncul dari satu orang yang disebutkan sebagai orang benar, meskipun dia adalah anggota majelis, sudah, yaitu Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini meminta nama mayat Yesus, lalu memperlakukan mayat itu dengan sifat devosional yang baik, dengan sifat yang penuh dengan kasih. Lalu dia memberikan kubur yang tidak pernah dipakai sebelumnya, sudah. Dan ini catatan penting, sudah. Perempuan-perempuan itu melihat. Nantinya, sudah, kita mendapati akan ada teori, sudah. Perempuan-perempuan itu ketika bertemu dengan kubur kosong, mereka sebetulnya datang ke dalam kubur yang salah. Tapi dalam bagian ini kita melihat ya, perempuan-perempuan itu melihat. Dia dibandingkan di kubur yang mana, dia sudah melihat, sudah. Jadi teori kubur yang salah itu teori yang sudah disanggah di dalam bagian ini, sudah. Dan kita melihat ya, ini adalah satu buah tindakan terhadap Yesus yang benar itu, yang memanggil orang Gentiles dari luar untuk masuk ke dalam, yang bisa mendoakan untuk pengampunan dan betul-betul memberikan pengampunan dan disetujui oleh Allah terhadap Yesus yang benar itu. Maka tindakan apa yang mestinya kita lakukan, sudah? Kita mendapati ada satu buah gambaran yang mana next kita akan melihat ini bukan gambaran yang paling ideal, tapi gambaran yang baik. Yaitu apa? Yaitu mereka berdevosi. Paling tidak lumayan ya daripada mereka yang melawan ya. Paling tidak dia berdevosi. Dia meminta mayatnya, memperlakukannya dengan baik, lalu membarikannya ke dalam kubur yang tidak pernah dipakai sebelumnya, sudah. Tindakan devosi, sudah ya. Saudara dan saya kan sering ya mendengar kata gini, mari kita devotion, mari kita memiliki waktu-waktu devosi yang baik, sudah, untuk kita itu ya saat teduh gitu ya. Devosi itu kan
memberi diri gitu sudah, memberi diri, melakukan satu buah tindakan-tindakan yang baik untuk Yesus sudah. Tapi next kita akan melihat sudah bahwa ini memang ada satu buah tindakan yang baik, tetapi bukan tindakan yang cukup. Namun untuk sampai di sini sudah kita mendapati paling tidak sudah kita menyetujui, mempercayai bahwa Kristus itu benar, Kristus itu berkuasa. Di dalam kematiannya dia menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Maka dengan tidak ragu-ragu dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawamu. Ya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya sudah. Dia tidak bingung ke kematiannya dia akan kemana dan sebagainya. Enggak sudah. Semua yang dikeembankan oleh Bapa kepada dia itu jelas. Dia memintakan pengampunan, dia memberikan pengampunan. Lalu tabir bait suci terbelah, Allah bisa mengakses seluruh orang di luar. Orang-orang di luar lebih tepatnya bisa mengakses Allah di dalam dan melalui kematian Yesus Kristus sudah. Maka sudah pasti kita akan menjadi orang-orang yang mau berdevosi, orang-orang yang mau menghargai, mau mencintai Kristus, mau hidup bagi dia sudah. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa. Mari kita mensyukuri untuk Kristus yang sekaligus benar, sekaligus mengasihi kita dengan mewartakan pengampunan, dan melalui dia kita saat ini bisa datang kepada Tuhan. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan kembali lagi di dalam Terang Bagi Jalanku episode yang selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.